Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Muhammad Al-Hazmi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai perkembangan dan kemajuan produksi animasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan kemajuan industri kreatif di bidang animasi di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, animasi Indonesia meskipun telah lama bersentuhan dengan sektor perfilman, animasi buatan asing telah masuk ke Indonesia dari awal abad ke-20. Animasi yang diproduksi Indonesia baru muncul tahun 50-an melalui visi seorang Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, sesungguhnya animasi Indonesia telah berkembang cukup lama. Namun perkembangan animasi di Indonesia terasa sangat lambat jika dilihat dalam konteks animasi dunia. Salah satu potensi dari Indonesia di pasar luar negeri adalah produk animasinya, baik itu berupa jasa pembuatan, hasil karya berupa tayangan di televisi, di aplikasi digital, serta produk hasil intellectual property dari sebuah karya animasi. Pemerintah memandang perlu memberikan dukungan kepada pelaku jasa animasi untuk dapat berkembang dan berdaya saing di pasar global. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Kemendag dengan mempertemukan para pelaku dari dalam negeri dengan pelaku animasi dari Korea Selatan pada kegiatan Indonesia Korea Animation Industry Corporation Forum 12 sampai tanggal 14 Februari 2020 di Jakarta. Kemudian, kegiatan Indonesia Korea Animation Industry ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan dengan ASEAN Korea Center dan Korea Creative Content ASEAN dan Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Sebanyak 16 pelaku animasi Korea Selatan dan 40 pelaku animasi Indonesia berpartisipasi pada acara ini. Pada tahun 2018, industri animasi dunia telah mencapai nilai yang fantastis, yakni 259 miliar dolar AS. Diperkirakan akan meningkat menjadi 270 miliar dolar AS pada tahun 2020. Secara khusus untuk industri animasi 3D, Greenview Research menyatakan mempunyai nilai pasar sebesar 13,75 miliar dolar AS pada tahun 2018 dan pertumbuhan rata-rata investasinya antara tahun 2019 hingga 2025 diperkirakan 11%. Sementara itu, perkembangan industri animasi Indonesia hingga saat ini belum tercatat dengan baik sehingga data yang dapat disajikan termasuk relatif minim. Di bidang industri, pengertian animasi sampai pertengahan 90-an lebih dikenal sebagai tempat kerja yang tentunya menggembirakan pihak Departemen Tenaga Kerja. Beberapa studio antara lain Evergreen, Marsha, Bintang Jenaka lebih banyak memusatkan pada pengerjaan in between, clean up, bahkan sampai dengan tracing dan painting dari film-film serial TV animasi dari Jepang dan Amerika. Gambar utama didatangkan dari negeri masing-masing. Tak cuma Indonesia yang kecepatan kinerja tersebut. Hong Kong, Korea Selatan, Filipina, dan Muay Thai sudah lebih dulu dengan kegiatan padat karya tersebut. Penyebab utamanya adalah alasan ekonomis bagi produser mancanegara karena tenaga di negara mereka sudah sangat mahal. Sebagian dari kita menganggap pengerjaan itu tak lebih semacam pengerjaan di pabrik garment, hanya melahirkan orang-orang terampil, teliti, dan tekun. Hal itu dibuktikan dengan lukisan-lukisan yang ada di Gua Leang, beberapa gua di Kalimantan Timur, serta gua-gua yang masih murni tersimpan di alam Papua. Selain itu, di Pulau Jawa kita mengenal wayang. Wayang inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk animasi tertua dan merupakan cikal bakal animasi dunia. Pada tahun 70-an, terdapat studio animasi di Jakarta bernama Anima Indah yang didirikan oleh seorang warga Amerika. Anima Indah termasuk yang mempelopori animasi di Indonesia karena menyekolahkan krunya di Inggris, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Anima berkembang dengan baik
namun hanya berkembang di bidang periklanan. Di tahun 70-an banyak film yang menggunakan kamera celluloid 8 mm. Maraknya penggunaan kamera untuk membuat film tersebut akhirnya menjadi penggagas adanya festival film. Di festival film itu juga ada beberapa film animasi Batu Setahun, Trondolo, Timun Mas yang disutradarai oleh Suryadi alias Pak Raden. Tahun 80-an ditandai sebagai tahun maraknya animasi Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan munculnya Red Rocket di Bandung, Bening di Yogyakarta, Tegal Cartoon, dan seterusnya hingga muncul di tahun 1990 beberapa perusahaan animasi yang juga mengerjakan 3D seperti Kasat Mata, Matahari Studio, dan generasi baru nongkrong MTV seperti Wahyu Aditya dengan Hello Motion-nya. Di tahun 1990-an di Indonesia mulai bertaburan dengan berbagai film animasi, di antaranya Legenda Buri Suara, Nariswandi Piliang, Satya Nusantara yang kala itu masih menggunakan kamera film celluloid 35 mm. Kemudian ada serial Hela Heli Hello yang merupakan film animasi 3D yang dibuat di Surabaya. Tahun 1998 mulai bermunculan film-film animasi yang berbasis cerita rakyat seperti Bawang Merah dan Bawang Putih, Timun Mas, dan Petualangan Si Kancil. Di era 90-an ini banyak terdapat animator lokal yang menggarap animasi terkenal dari Jepang seperti Doraemon dan Pocket Monster atau yang biasa disebut Pokemon. Dan tersekian banyak studio animasi di Indonesia, Red Rocket Animation termasuk yang paling produktif. Sekian penjelasan mengenai animasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.